Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan tentang tokoh panutan dari Jawa Barat, yaitu Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika adalah seorang perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Beliau lahir pada 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat dari pasangan Raden Somanagara dan Raden Ayu Raja Permas. Atas jasa-jasanya, beliau diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Sejak kecil, Dewi Sartika telah menunjukkan minat besar pada dunia pendidikan. Pada masa itu, banyak perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis. Dewi Sartika merasa prihatin karena tanpa pendidikan perempuan akan mudah tertipu dan tertinggal. Ia bercita-cita agar perempuan memiliki hak yang sama untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Pada tanggal 16 Januari 1904, beliau mendirikan Sakola Istri di Bandung, yang kemudian pada tahun 1910 berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah ini bertujuan membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan agar kelak menjadi istri dan ibu yang cerdas, mandiri, dan mampu berperan aktif di masyarakat. Melalui kiprah ini, kita dapat melihat nilai-nilai berakhlak yang tercermin dalam diri Raden Dewi Sartika. Berikut ini adalah penerapan nilai berakhlak oleh Ibu Dewi Sartika. Ibu Dewi Sartika mendirikan sekolah keutamaan di rumah orang tuanya di Bandung dan merupakan sekolah pertama di Jawa Barat khusus untuk perempuan pribumi. Tujuannya adalah untuk membekali perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan ini mencerminkan orientasi terhadap pelayanan demi kepentingan masyarakat luas. Salah satu dampaknya saat ini adalah menginisiasi program pelatihan perempuan atau kelompok rentan serta berkembangnya layanan publik yang mudah diakses sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan penyediaan pendidikan dan pelatihan tentunya membentuk kemandirian dan daya pikir kritis. Selanjutnya dengan membangun sekolah untuk perempuan mencerminkan rasa tanggung jawab secara moral untuk memberikan pendidikan kepada kaum perempuan meski saat itu ia menghadapi tantangan. Ini merupakan penerapan dari nilai dasar akuntabel yang dimiliki oleh Ibu Dewi Sartika. Ia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan perempuan di tanah Sunda, Hindia Belanda, dan tentunya Indonesia. Tentunya berkat beliau, kini kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan perempuan semakin tinggi dan juga meningkatnya peran perempuan di sektor publik dan kepemimpinan. Meski begitu, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi saat ini, seperti masih terjadi ketimpangan akses pendidikan dan informasi bagi perempuan di daerah tertinggal. Misalnya karena faktor ekonomi, jarak, dan juga perkawinan di usia dini. Ibu Dewi Sartika tidak henti untuk terus mengembangkan diri dan belajar secara mandiri, sehingga kemudian berhasil menghasilkan terobosan pendidikan berbasis kebutuhan kaum perempuan. Penerapan nilai dasar kompeten ini kemudian menjadi salah satu pondasi lahirnya generasi perempuan yang menjadi pendidik dan agen perubahan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional saat ini. Tentunya kondisi saat ini masih memiliki tantangan tersendiri, salah satunya karena budaya patriarki yang masih menjadi penghambat pemerataan nilai kompeten di masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu tugas estafet kita bersama, khususnya sebagai ASN, untuk dapat memajukan masyarakat Indonesia. Harmonis, core value berakhlak Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika tidak membedakan latar belakang murid-muridnya. Semua perempuan pribumi yang ingin belajar dari berbagai golongan dapat bergabung. Untuk kondisi saat ini, perempuan telah mendapatkan hak yang sama di bidang pendidikan dan dapat bebas bersekolah. Beliau setia pada cita-cita memajukan pendidikan perempuan sejak mendirikan Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1904 hingga akhir hayatnya pada 1947. Konsistensi perjuangannya tidak goyah meskipun menghadapi tekanan adat, budaya patriarki, dan situasi politik sulit. Kesetiaannya kepada bangsa dan masyarakat ditunjukkan dengan pengorbanan waktu, tenaga, bahkan keselamatan dirinya demi pendidikan. Kondisi saat ini, nilai loyal relevan untuk ASN atau masyarakat dalam bentuk kesetiaan kepada negara, organisasi, dan tugas meskipun menghadapi tantangan. Di era modern, loyalitas terlihat dari komitmen, menjaga integritas, tidak mudah terpengaruh kepentingan pribadi, serta terus bekerja untuk kepentingan publik.
adaptif. Beliau berani menyesuaikan cara pendidikan dengan situasi sosial saat itu. Misalnya, memadukan pelajaran umum dengan keterampilan rumah tangga agar diterima masyarakat. Mampu mengubah strategi dari sekolah kecil di rumah keluarganya menjadi jaringan sekolah perempuan di berbagai daerah. Adaptasi dilakukan agar misi pendidikannya dapat terus berjalan di tengah keterbatasan dan penolakan masyarakat konservatif. Untuk kondisi saat ini, adaptif di masa kini berarti siap bertransformasi menghadapi era digital, regulasi baru, dan perubahan sosial budaya. ASN maupun masyarakat harus belajar teknologi, meningkatkan kompetensi, dan terbuka pada cara kerja baru, misalnya digitalisasi layanan. Ketahanan dan keluasan dalam menghadapi perubahan adalah kunci keberlanjutan pelayanan publik. Kolaboratif. Raden Dewi Sartika menunjukkan nilai kolaboratif dengan menggandeng tokoh masyarakat, bangsawan, dan pemerintah dalam mendirikan sekolah keutamaan istri. Ia juga melibatkan perempuan lain sebagai guru, seperti Zuster van Arkel yang mengajar mata pelajaran perawatan orang sakit. Pada kondisi saat ini, mengajak tokoh masyarakat, lembaga, dan instansi bekerjasama dalam menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan untuk kelompok rentan. Lalu melibatkan berbagai latar belakang profesi, misalnya tenaga medis, praktisi, pendidik, dalam kurikulum atau program pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat. Lalu mengoptimalkan potensi SDM lokal seperti memberdayakan perempuan untuk menjadi pelatih, pengajar, atau fasilitator dalam komunitas. Demikian nilai-nilai berakhlak Raden Dewi Sartika dan kondisinya saat ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.